Bapak tahu bagaimana kecintaan Imam Malik bin Anas pada baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah orang yang kaya, Pak. Ya, mempunyai hewan tunggangan yang banyak dengan baju yang setiap kali beliau mengisi taklim, ya, beliau itu selalu mengenakan pakaian-pakaian terbaik, kemudian berwudu, kemudian menggunakan wangi-wangian gitu ya untuk menghormati majelisnya sendiri. Dan kecintaan beliau kepada baginda Nabi itu membuat beliau setiap kali memasuki Mekah, setiap kali memasuki Madinah, beliau tidak pernah mau menunggang hewan tunggangan, Pak. Ya, beliau tidak mau, dan beliau tidak pernah mau menggunakan alas kaki. Setiap memasuki Mekah dan Madinah, Haramain, dua tanah haram. Ya, sebabnya apa? Beliau malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan beliau tidak mau menumbuhkan rasa tidak hormat gitu ya kepada tanah yang kemungkinan tanah itu pernah diinjak oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh Nabi. Ya, jadi kalau kita membayangkan bagaimana cintanya para sahabat, bagaimana cintanya para tabi'in, bagaimana cintanya para tabi'ut tabi'in terhadap baginda Nabi, mungkin kita nggak sanggup, Pak, ya, untuk meniru ya atau mencontoh apa yang dilakukan oleh generasi-generasi terdahulu itu. Ya, generasi yang disebut oleh baginda Nabi sebagai khairun nas, ya, sebaik-baik manusia. Ya, generasi salaf. Artinya generasi sahabat, generasi tabi'in, dan generasi tabi'ut tabi'in. Ya, jadi Bilal bin Rabah, ya, beliau adalah orang yang selama baginda Nabi hidup, ya, beliau adalah orang yang selalu diberikan amanah untuk mengumandangkan adzan di Masjid Nabawi. Ya, nah setelah Rasulullah SAW wafat, Bilal ini tidak pernah bisa adzan, Pak. Tidak pernah bisa. Karena setiap kali beliau azan, di tengah-tengah azan itu selalu menangis dan nggak bisa lagi, ya, nggak keluar suaranya, Pak. Ya, bercucuran air matanya, ya. Karena apa? Karena mengenang kebersamaan beliau dengan Rasulullah SAW. Ya, nggak pernah bisa. Nah, untuk itu beliau itu sampai hijrah ke Suriah. Ya, karena apa? Karena tidak sanggup menahan kesedihan, tidak sanggup beliau mengenang, ya, betapa sedihnya beliau ketika baginda Nabi SAW meninggalkan mereka, meninggalkan para sahabat. Ya, beliau harus hijrah ke Suriah, ya, untuk menahan kesedihannya itu. Nah, suatu ketika Bilal bin Rabah ini kemudian beliau berkunjung kembali ke Madinah. Lalu kemudian beliau diminta kembali untuk mengumandangkan adzan oleh kedua cucu baginda Nabi yang sangat dicintai oleh Nabi SAW, yaitu Hasan dan Husain. Ya, lalu kemudian Bilal mengumandangkan azan kembali di Masjid Nabawi, dan ketika beliau mengumandangkan azan itu, ya, beliau memang sanggup kemudian menyelesaikan azannya dengan bercucuran air mata. Lalu yang terjadi adalah apa? Seluruh penduduk Madinah itu menangis. Ya, seluruh penduduk Madinah itu bercucuran air mata, teringat akan masa-masa kebersamaan mereka dengan Rasulullah SAW. Ya, jadi kisah ini ada di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, ya, tulisan Ibnu Katsir. Ya, jadi kita sampai enggak kecintaan kita kepada baginda Nabi itu sampai taraf yang seperti itu? Ya, rasanya belum, ya. Kadang kita kalau mengenang bagaimana beliau berdakwah, ya, mengingat atau membaca, katakanlah mendengarkan kisah bagaimana beliau memperjuangkan tegaknya Islam, kita mendengarnya biasa-biasa aja, ya. Padahal itu luar biasa, Pak. Ya, pernah nggak kita nangis gitu, ya, mengenang Rasulullah SAW? Ya, kalau di generasi tabi'in itu ada yang namanya Uwais Al-Qarni. Ya, Uwais Al-Qarni ini sebenarnya beliau hidup di zaman Rasulullah SAW, tapi karena beliau ada satu syarat yang tidak terpenuhi, ya, untuk digolongkan sebagai sahabat, karena apa? Beliau tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Ya, sehingga kemudian para ulama menggolongkan Uwais Al-Qarni rahimahullah ini ke dalam golongan tabi'in.
Uwais Al-Qarni mungkin beberapa bapak di sini sudah pernah mendengar kisahnya. Ya, beliau tinggal di Yaman, Pak. Ya, dan saking cintanya kepada baginda Nabi, beliau ingin sekali bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW, dan beliau harus meninggalkan ibunya, ya, ibundanya yang sedang sakit, berpesan kepada Uwais Al-Qarni, karena Uwais Al-Qarni sudah tidak bisa lagi menahan keinginannya untuk ke Madinah untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Ya, sang ibu kemudian berpesan, ya Uwais, ya berangkatlah, tapi setelah engkau bertemu dengan Rasulullah segera kembali. Ya, karena ibunya tidak bisa ditinggal lama-lama karena dalam keadaan sakit. Nah, perjalanan dari Yaman ke Madinah itu mungkin butuh waktu hampir 1 bulan ya pada masa itu ya, dengan menggunakan onta gitu ya. Nah, itu beliau lakukan itu, Pak. Nah, sampai di Madinah ternyata baginda Nabi tidak ada di rumah beliau ya, karena baginda Nabi sedang ada keperluan, katakanlah ya, di luar rumah ya. Ditunggu sampai 1 hari penuh, 2 hari nggak ketemu, lalu beliau teringat dengan pesan ibunya bahwa ibunya tidak bisa ditinggal lama-lama ya. Lalu kemudian beliau kembali kepada ibunya ya, dengan perjalanan darat ya, dengan menggunakan onta ke Yaman ya. Saking cintanya beliau kepada baginda Nabi, ingin bertemu, harus meninggalkan ibunya yang sedang sakit, padahal beliau cintanya luar biasa kepada ibunya ya. Dan beliau harus menempuh perjalanan berbulan-bulan ya, dari Yaman ke Madinah, lalu kembali dari Madinah ke Yaman ya. Saking cintanya beliau kepada baginda Nabi sampai mengatakan bahwa Uwais adalah orang yang doanya tidak pernah tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Umar itu sampai mencari Uwais untuk minta doa gitu ya. Ya, ini sampai enggak kita pada taraf yang seperti itu? Ya, kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ini generasi tabi'in. Ya. Generasi tabi'ut tabi'in, ada Imam Malik, Pak. Ya, Imam Malik bin Anas. Ini enggak ada hubungannya dengan Anas bin Malik. Jadi kalau Anas bin Malik itu adalah salah seorang sahabat Nabi. Kalau Imam Malik bin Anas, ya, Malik bin Anas ini adalah salah satu imam mazhab. Beliau hidup abad ke-2 Hijriah. Beliau dilahirkan. Jadi beliau termasuk golongan tabi'ut tabi'in. Ya, yang hari ini kita kenal sebagai salah seorang imam mazhab yang cukup besar pengikutnya. Ya, dengan satu karya beliau yang fenomenal, Al-Muwatta. Bapak tahu bagaimana kecintaan Imam Malik bin Anas pada baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah orang yang kaya, Pak. Ya, mempunyai hewan tunggangan yang banyak, dengan baju yang setiap kali beliau mengisi taklim, ya, beliau itu selalu mengenakan pakaian-pakaian terbaik, kemudian berwudu, kemudian menggunakan wangi-wangian gitu ya, untuk menghormati majelisnya sendiri ya, membagikan ilmu beliau ya. Dan kecintaan beliau kepada baginda Nabi itu membuat beliau setiap kali memasuki Mekah, setiap kali memasuki Madinah, beliau tidak pernah mau menunggang hewan tunggangan, Pak. Ya, beliau tidak mau, dan beliau tidak pernah mau menggunakan alas kaki setiap memasuki Mekah dan Madinah, Haramain, 2 tanah haram. Ya, sebabnya apa? Beliau malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan beliau tidak mau mengotori ya, atau menumbuhkan rasa tidak hormat gitu ya kepada tanah yang kemungkinan tanah itu pernah diinjak oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, tidak pernah mau menggunakan hewan tunggangan dan tidak pernah mau menggunakan alas kaki di Mekah dan Madinah. Ya, itu 2 tanah haram yang pernah menjadi wilayah yang pernah dipimpin oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, sampai enggak taraf kecintaan kita seperti beliau, ya, seperti Imam Malik bin Anas. Ya, jadi bagaimana dengan kita ini? Kita ini syarat kita ya untuk dikatakan mencintai baginda Nabi sebagaimana yang kita katakan kemarin cuma 2 ya. Pertama, jangan pernah lupa untuk bersalawat setiap kali nama beliau disebutkan. Yang kedua, ikuti sunnah-sunnahnya dalam seluruh aspek kehidupan. Yang mengaku muslim ini seharusnya terikat ya dengan 2 hal ini. Kalau mengaku cinta Nabi, kalau mengaku cinta baginda Nabi Muhammad SAW.
Ya, apapun yang diberikan oleh Rasul ambillah, terimalah. Apapun yang dilarang oleh Rasul tinggalkanlah. Nabi mengatakan alaikum bisunnati, wajib bagi kalian untuk mengikuti sunnahku. Wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyina min ba'di, dan juga sunnahnya para sahabatku, para khalifah-khalifah yang lurus, khulafaur rasyidin. Ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Sunnah-sunnah beliau itu juga diperintahkan oleh baginda Nabi untuk diikuti. Ya, sebagaimana kita wajibnya mengikuti sunnah-sunnah beliau. Ya, jadi Nabi tidak membedakan sunnah beliau dengan sunnahnya para sahabat. Jangan kita menerima sunnah Rasulullah lalu kemudian menolak sunnahnya para sahabat. Ya, ini kita termasuk orang yang mengingkari apa yang menjadi perintah Rasulullah SAW. Bahkan di akhir hadis tadi, ya, Nabi kan mengatakan alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Ya, wajib bagi kalian untuk mengikuti sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus, ya, para sahabat Nabi yang 4 tadi. Dan Nabi mengakhiri kalimatnya dengan wa'addu 'alaiha bin nawajid. Ya, addu 'alaiha, gigitlah 'alaiha. Kalau kita belajar nahwu sharaf, 'alaiha ini merujuk kepada satu hal, Pak. Nabi tidak mengatakan 'alaihima, ya kan? Berarti Nabi tidak membedakan. Kalau 'alaihima itu menunjukkan kepada dua hal, tapi kalau 'alaiha itu menunjukkan kepada satu hal. Ya. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah itu, gitu. Bukan gigitlah masing-masing. Paham nggak maksudnya? Ya, tapi Nabi menyamakan, ya, kewajiban kita mengikuti sunnah beliau dengan sunnahnya para sahabat. Tidak boleh dibedakan. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah, ya, sunnahku dan sunnahnya para sahabatku tadi bin nawajid, dengan gigi geraham. Ya, artinya apa? Kalau hanya digenggam, Pak, ya, mungkin akan lebih mudah untuk lepas. Ya, tapi Nabi memerintahkan agar kita menggigit. Itu artinya apa? Perintahnya ini sangat-sangat dikuatkan. Ya, jangan sampai lepas, gitu, Pak. Ya. Nah, makanya di dalam sumber-sumber ajaran Islam atau sumber-sumber hukum Islam, setelah Quran, kemudian yang kedua adalah sunnah, ya, atau hadis, ya, perbuatan, ucapan dan persetujuan beliau, dan yang ketiga itu adalah ijma' sahabat, ya, kesepakatan para sahabat. Itu sumber hukum, ya, sumber hukum ketiga. Ya, contohnya apa? Sumber hukum ketiga ini yang hari ini ada di tengah-tengah kita, ijma' sahabat. Ya, pembukuan Al-Quran itu, Pak. Pembukuan Al-Quran itu dalilnya ijma' sahabat. Nabi tidak pernah memerintahkan membukukan Al-Quran. Ya, Nabi tidak pernah kemudian menyatakan Al-Quran, ya, untuk generasi mendatang, supaya generasi mendatang tetap bisa memegang Al-Quran, ya, mengetahui ayat-ayat Allah, maka harus dibukukan. Nabi tidak pernah memerintahkan itu. Ya, bahkan ketika ide membukukan Al-Quran ini disampaikan oleh Umar pada masa-masa kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq pada saat perang Yamamah, ya, perang melawan Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab, di mana umat Islam kehilangan banyak sekali para mujahid di kalangan para sahabat yang merupakan penghafal Quran. Umar melontarkan idenya kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk membukukan Al-Quran itu. Abu Bakar ketakutan, Pak. Abu Bakar tidak berani, ya, karena itu tidak pernah diberikan perintahnya oleh Rasulullah SAW. Ya, bagaimana bisa aku melakukan sesuatu yang tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah dan tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah? Ya, lalu Umar mengatakan, ya Abu Bakar, sungguh kalau kamu tahu yang namanya bid'ah, sebaik-baik bid'ah itu adalah membukukan Al-Quran ini. Makanya dikenal ada istilah bid'ah hasanah, bid'ah dolalah. Ya, jadi, dan apa yang disampaikan oleh Umar ini dengan idenya membukukan Al-Quran itu bukan hanya Abu Bakar yang menolak, Pak. Ya, beberapa sahabat yang lain nggak ada yang berani sampai seperti itu kecintaan mereka dan ketaatan mereka kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, sampai kemudian Abu Bakar mampu diluluhkan hatinya oleh Umar, lalu kemudian mereka berunding untuk mencari siapa orang yang paling tepat untuk menjadi pimpronya, ya, pimpinan proyeknya, ya, di dalam membukukan Al-Quran ini. Ya, lalu ditunjuklah Zaid bin Tsabit.
Ya, Zaid bin Tsabit juga nggak berani awalnya. Padahal beliau adalah orang yang paling dipercaya, ya, termasuk salah satu yang paling dipercaya oleh baginda Nabi untuk menulis wahyu. Setiap kali wahyu turun, baginda Nabi itu punya juru tulis. Ya, salah satunya adalah Zaid bin Tsabit yang kecerdasannya luar biasa, hafalannya luar biasa. Awalnya Zaid bin Tsabit juga menolak, nggak mau, Pak. Ya, bagaimana aku akan melakukan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ya, sampai kemudian Zaid bin Tsabit pun berhasil diluluhkan oleh Umar dan Abu Bakar. Maka dimulailah ya pengumpulan ayat-ayat Quran tadi ya oleh tim yang dipimpin oleh Zaid bin Tsabit. Ya, dari hafalan para sahabat, kemudian dari pelepah kurma, dari batu, dari papan, dikumpulkan semua, dan itu sesuatu yang kita bisa bayangkan hari ini, sesuatu yang sangat-sangat berat, Pak. Ya, sehingga kemudian hal itu baru selesai, ya, proyek itu baru selesai pada masa kekhilafan Utsman bin Affan. Ya, dari masa kekhilafan Abu Bakar, ya, Umar, dilanjutkan pada masa-masa Utsman bin Affan. Makanya disebut dengan Mushaf Utsmani. Ya. Jadi itu namanya hal yang dasarnya atau landasannya adalah ijma sahabat. Ya, jadi ini adalah bukti kecintaan kita, ya, bukti kecintaan umat Islam kepada baginda Nabi Muhammad SAW adalah mengikuti sunnah-sunnahnya dan sunnah-sunnah para sahabat beliau.